Kalau teman-teman bertanya, kira-kira kalau saya buat dosa apa sih efeknya? Ada bahayanya nggak? Ada bahayanya, dan luar biasa bahayanya. Di dunia akan datang bahaya yang berat, nanti kita sebutkan poin demi poin. Kalau meninggal tidak sempat taubat, sudah disiksa di dunia, di akhirat disiksa lagi. Yang pertama teman-teman, sempitnya hidup seseorang yang bermaksiat. Sumpek, gelisah, gundah. Gak ada orang yang buat maksiat itu lalu kemudian enak, gak ada. Bohong. Orang zina di kamar hotel, kemudian oh dia senang, enggak. Besok pagi dia bangun sumpeknya luar biasa. Gak tahu mau buat apa rasanya. Sumpek. Orang-orang non muslim tidak tahu harus kemana. Sumpek itu peringatan dari Allah supaya dia taubat, tapi dia nggak ngerti. Dia ulangi lagi zina besoknya, bertumpuk-tumpuk kesumpekan itu. Bahkan akhirnya ujungnya dikuasai oleh syaitan, akhirnya bunuh diri atau bunuh orang, atau malah mabuk-mabukan yang berlebihan dan seterusnya. Allah berfirman tentang masalah ini, sempitnya hidup dan akan ada kegundahan, kegelisahan. Tidak ada dosa yang tidak mengalami ini teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya kata ulama tafsir berbuat dosa. Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jujur malah bohong. Ya. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama, sumpek, sedih, permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal lagi tidak sempat taubat, di dunia sudah kena masalah, di akhirat lagi masalah lain. Yang kedua, orang yang berbuat dosa dan membuka pintu ini sesat dan jauh dari petunjuk. Susah untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Surah nomor 33 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan halal haram. Silakan nikmati halal, silakan kerjakan perintah wajib atau sunnah, silakan jauh yang haram dan makruh. Maka mereka masih punya pilihan lain. Tidak layak untuk orang mukmin itu. Nikmati halal, ya, tinggalkan yang haram. Itu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Lalu kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Tidak akan dapat petunjuk dari masalahnya. Jadi kalau kita sedang hadapi masalah teman-teman sekalian, bangkrut dari usaha, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ribut dalam rumah tangga tidak selesai-selesai, semua dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Taubat, bersih. Apa kata sebagian ulama salaf? Saya tahu saya punya dosa, kalau tiba-tiba saya lihat perubahan terjadi pada istri saya tanpa sebab. Bahkan saya melihat perubahan pada tunggangan saya. Antum mau starter mobil jadi masalah, mau ini susah, mau itu susah. Apa saja. Bahkan tikus yang masuk ke rumahku, aku tahu karena penyebabnya dosa. Bayangkan. Sebagian ulama salaf menganggap kalau kakinya kesentuh batu, langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat dan beristighfar kepadamu. Langsung kakinya kesentuh. Kadang-kadang mau keluar hujan. Kadang-kadang mau pakai baju mungkin belum disetrika bajunya. Kadang-kadang semua ini teman-teman sekecil apapun adalah penyebabnya dosa. Makin bersih dari dosa maka makin siap semua fasilitas. Yang ketiga, ia akan selalu didampingkan syaitan. Kalau dia selalu buat pintu dosa, Allah sengaja kirim syaitan mendampingi dia. Jadi hidupnya jadi penuh ketakutan. Selalu programnya adalah maksiat dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. Surah nomor 43 ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya berbuat dosa, dilarang tapi dilanggar. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, sengaja buat dosa dan melanggar apa yang ada dalamnya, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Yang keempat, terancam masuk neraka kalau tidak sempat taubat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau meninggal tidak sempat taubat ini lebih berat lagi. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya bermaksiat dan melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23. Surah Jin surah nomor 72 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah, kata Nabi SAW, dan risalahnya. Dan hati-hatilah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dilarang tetap dilakukan, sesungguhnya baginya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata, subhanallah, yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal, ikhwan. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya service charge-nya, karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu, dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup aja deh, saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah, baik. Selama 3 bulan vakum, nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluarnya. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa, gitu kan, membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk ke HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan 250 juta sampai 750 juta terus. Dari banyak perbankan saya nggak tahu, tiba-tiba masuk, saya tidak pernah iakan, selalu. Gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya, yang diupload di YouTube, dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut, ada program kemarin apa badal haji ditipin uangnya, selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah, pada saat lagi saya dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah kalau gitu, silahkan fadhal. Selesai pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan.
Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi, mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustaz, saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan, tutup tempatnya Ustaz? Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustaz, ya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang, mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba, ini cuma mau berpisah di sini di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz, kalau Ustadz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah, akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan, nanti saya pertimbangkan kira-kira berapa. Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz, lalu saya kasih. Baiklah, saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz, setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya sujud syukur kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah, saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh udah nggak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum, udah nggak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah SWT lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah mungkin saatnya untuk keluar dari situ, karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya, lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh. Saya iseng aja di condet, saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada. Dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh gitu kan, pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya tempat tanya telepon, dia bilang boleh silakan bapak lihat. Saya lihat ke dalam, cocok alhamdulillah 3 lantai itu. Kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah, pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta, uang sisa 250 juta pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telepon ke akh itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja, sahamkan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti, tidak usah dengan 750, dengan 650 saja, gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz, tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum, gitu kan? Kalau yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadhal. Subhanallah, besok dia SMS lagi ke saya, Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup 650, kami yang pegang semua saham itu, ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Gitu. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi, ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin, saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silahkan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut.
Gitu kan? Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti ini dalam hidup saya yang saya mungkin sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam hidup.